Bagus, apakah kamu paham dengan materi ini? Belum, aku belum paham. Oke, saya akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar semua? Semoga kalian sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas materi gerak lingkar. Mari kita simak ya. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerakan suatu objek yang bergerak dalam suatu lintasan lengkung atau melingkar. Gerak ini seringkali terjadi ketika suatu objek berputar atau bergerak mengelilingi suatu titik pusat. Beberapa contoh umum gerak melingkar termasuk putaran planet mengelilingi matahari, gerakan roda mobil ketika mobil berbelok, dan gerakan bola yang dilempar dalam olahraga seperti bola basket atau baseball. Besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama ada periode dan frekuensi. Adalah selang waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh satu putaran atau satu kali gerak melingkar. Satuan besaran II adalah sekon. Sebagai contoh, sebuah benda menempuh satu kali gerakan melingkar memerlukan waktu 10 sekon. Periode benda tersebut adalah 10 sekon. Frekuensi F adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu 1 sekon. Satuan untuk besaran frekuensi adalah Hertz atau Hz. Sebagai contoh, dalam sekon suatu benda dapat mengelilingi lingkaran sebanyak 2 kali. Frekuensi benda tersebut 2 putaran atau sekon. Hubungan antara periode dan frekuensi dituliskan sebagai berikut. Besaran dalam gerak lingkar. Yang pertama, ada periode dan frekuensi. Adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh satu putaran atau satu kali gerakan melingkar. Satuan besaran periode adalah detik. Sebagai contoh, sebuah benda memerlukan waktu 10 detik untuk menyelesaikan satu putaran. Oleh karena itu, periode benda tersebut adalah 10 detik. Frekuensi F adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu 1 detik. Satuan untuk besaran frekuensi adalah Hertz atau Hz. Sebagai contoh, suatu benda dapat mengelilingi lingkaran sebanyak 2 kali dalam 1 detik. Maka frekuensi benda tersebut adalah 2 putaran per detik. Hubungan antara periode dan frekuensi dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, ada rumus frekuensi dan periode. T sama dengan 1 per F, T sama dengan T per N, F sama dengan 1 per T, F sama dengan N per T. T itu adalah periode, F itu adalah frekuensi, T itu adalah waktu, N itu adalah jumlah putaran. Perpindahan sudut. Partikel yang bergerak melingkar mengalami perpindahan yang disebut perpindahan sudut atau delta sudut. Perpindahan sudut dinyatakan dalam satuan putaran atau radian. Perpindahan sudut berbeda dengan perpindahan linear pada jenis gerak lurus suatu benda. Perpindahan linear dinyatakan dengan delta X. Satu putaran sama dengan 360 derajat, yaitu sama dengan 2 radian. 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Perpindahan sudut rumusnya W0T tambah 1/2 XT pangkat 2. Kecepatan sudut rata-rata. Partikel yang bergerak melingkar mengalami perpindahan yang disebut perpindahan sudut delta sudut. Perpindahan sudut dapat dinyatakan dalam satuan putaran atau radian. Perpindahan sudut berbeda dengan perpindahan linear pada jenis gerak lurus suatu benda. Perpindahan linear dinyatakan dengan delta X1 putaran sama dengan 360 derajat, 2 radian 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Rumusnya yaitu
X sama dengan delta T per delta T, A sama dengan T pangkat 2 kali R atau A sama dengan F pangkat 2 per R, X sama dengan percepatan sudut, A sama dengan percepatan linear, T sama dengan kecepatan sudut, R sama dengan kecepatan linear, R sama dengan jari-jari atau M. Percepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi perubahan kecepatan sudut dengan selang waktu. Yang pertama itu ada A sama dengan percepatan sudut rata-rata atau radian per S, delta W sama dengan perubahan kecepatan sudut radian per S, delta T selang waktu S. Percepatan sudut, rumusnya sudut sama dengan W0 tambah WT per 2. Gerak melingkar beraturan, perpindahan linear dan perpindahan sudut. Setiap bagian benda yang berputar akan bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran yang berpusat pada porosnya. Perpindahan linear benda yang bergerak melingkar dapat diperoleh dari perpindahan sudutnya. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar 5.2. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari R dari X hingga sampai ke X2. Dari X1 dan X2 dikatakan benda melakukan perpindahan linear. Saat berpindah dari X1 ke X2, benda mengalami perpindahan sudut sebesar delta sudut. Hubungan antara perpindahan linear dengan perpindahan sudut dituliskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada keterangan delta sudut, perpindahan sudut, radian delta X sama dengan perpindahan linear, MR sama dengan jari-jari. Perpindahan sudut itu rumusnya delta sudut sama dengan sudut F dikurang sudut I. Kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kecepatan linear dapat ditentukan dari kecepatan sudutnya atau dari panjang lintasan linear. Kecepatan linear adalah hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Panjang lintasan dalam gerak melingkar yaitu keliling lingkaran dengan nilai 2R. Keterangannya, F sama dengan kecepatan linear M per S, R sama dengan jari-jari lintasan lingkaran M, T sama dengan periode S, F sama dengan frekuensi Hz. Hubungan antara kecepatan linear F dan kecepatan sudut W dinyatakan sebagai berikut. Keterangan F sama dengan kecepatan linear M per S, W sama dengan kecepatan sudut radian per S, R sama dengan jari-jari lintasan lingkaran M, yaitu sebagai berikut rumusnya. F sama dengan 2pi R per T atau V sama dengan 2pi R F, W sama dengan F sama dengan R, F sama dengan WR. Keterangannya, W kecepatan sudut, F sama dengan kecepatan linear, R sama dengan jari-jari. Gerak melingkar beraturan. Gaya sentripetal Fs sama dengan mw pangkat 2R, Fs sama dengan mf pangkat 2 per R. Keterangannya, Fs sama dengan gaya sentripetal, N, W sama dengan kecepatan sudut radian per S, F sama dengan kecepatan tangensial atau linear M per S, R sama dengan jari-jari M. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Keterangan, AS sama dengan percepatan sentripetal M per S pangkat 2, F sama dengan kecepatan linear MS, W sama dengan kecepatan sudut radian per S, R sama dengan jari-jari lintasan lingkaran M. Yang pertama, itu ada soalnya, partikel di sebuah roda mengalami perpindahan sudut sebesar 45 derajat. Jika dikonversikan dalam radian dan putaran, berapakah perpindahan sudut tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama diketahui delta sudut sama dengan 45. Ditanya delta sudutnya dalam radian dan putaran itu berapa? Jawab 45 derajat
X radian sama dengan radian. 45 derajat sama dengan X1 kali putaran sama dengan putaran. Jadi 45 derajat sama dengan radian per putaran. Yang kedua soalnya, roda katrol berjari-jari 20 cm berputar 480 rpm. Hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear suatu titik di pinggir roda. Penyelesaiannya diketahui B sama dengan 480 rpm, F sama dengan 20 cm sama dengan 0,2. Ditanyakan A kali B, B, T, C, W, D, F. Jawab AB sama dengan 8 putaran sekon sama dengan 8 Hz, BT 0,125 A, CW sama dengan 18 Hz sama dengan 16 radian, DF sama dengan WR sama dengan 116 radian, 0,2 M sama dengan hasilnya 3216 M per S. Uji kompetensi. Sebuah titik di roda kereta kuda melakukan gerak melingkar beraturan. Besaran yang mempengaruhi nilai kecepatan linear gerak titik roda itu adalah, pembahasannya yaitu kecepatan linear dapat ditentukan dari kecepatan sudutnya atau dari panjang lintasan linearnya. Kecepatan linear adalah hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Panjang lintasan dalam gerak melingkar yaitu keliling lingkaran dengan nilai 2R kali R sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi jawabannya adalah D, jari-jari roda dan kecepatan sudut. Yang kedua soalnya, roda berputar di porosnya dengan kecepatan linear 6 per S. Jika jari-jari roda tersebut 30 cm, percepatan sentripetal putaran roda sebesar M per S 2. Pembahasannya diketahui F sama dengan 6 per S, R sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 M. Ditanya AS. Jawab AS sama dengan 120 M per S 2. Jadi jawabannya adalah A, 120. Yang ketiga soal, sebuah mobil mempunyai kipas pendingin mesin. Titik di pinggiran kipas berputar dengan kecepatan 300 rpm. Jika berjari-jari kipas panjang 20 cm, nilai kecepatan linear titik di pinggiran kipas sebesar. Pembahasannya diketahui W sama dengan 300 rpm sama dengan 300 kali 2 pi per 60 sama dengan 10 pi radian per S, R sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 M. Yang ditanya adalah V. Jawab V sama dengan WR, V sama dengan 10 pi kali 0,2, V sama dengan 2 pi M per S. Jadi jawabannya adalah A, 2. Yang keempat soal, Roni berlari mengelilingi suatu titik yang berjarak 5 meter darinya dengan kecepatan 1 M per S selama 2 putaran. Periode gerakan Roni diukur dari titik tersebut sebesar. Jawab diketahui R sama dengan 5 M, F sama dengan 1 M per S. Ditanya T. Jawab F sama dengan 2 pi FR, 1 sama dengan 2 pi F5. F jadinya sama dengan 10, T sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah D, 10. Yang kelima, soalnya sebuah benda berbentuk roda berputar 6 putaran 15 selama 1 menit. Kecepatan linear sebuah titik di roda yang berjarak 10 cm dari pusat putaran roda sebesar. Pembahasannya yaitu diketahui sudut sama dengan 6 putaran, 6 kali 2 radian sama dengan 12 radian, T sama dengan 1 menit sama dengan 60 S, R sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 M. Yang ditanya V. Jawab F sama dengan WR sama dengan R sama dengan 0,1 M sama dengan 0,02 M per S. Jadi jawabannya adalah B, 0,02. Yang soal ke-6,
Lestari menggunakan otopet yang rodanya berjari-jari 5 cm untuk berkeliling kompleks dengan kecepatan sudut 10 radian per S. Jika Lestari berkeliling selama 22 menit, jarak yang ditempuh sepanjang berapa M? Pembahasannya diketahui W sama dengan 10 radian per S, T sama dengan 2 menit itu sama dengan 120 detik, R sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 menit, meter ditanya sama dengan S. Jawab, F sama dengan WR sama dengan 10 kali 0,05 sama dengan 0,5 M per S, F sama dengan S sama dengan F kali T sama dengan 0,5 M per S kali 120 S sama dengan 60 M. Jadi jawabannya adalah C, 60. Soal yang ketujuh yaitu komi diputar berjari-jari R bergerak dengan kecepatan sudut konstan W. Percepatan sentripetal komi diputar menjadi 9 kali semula jika nilai W dijadikan titik-titik kali semula. Pembahasannya yaitu diketahui R sama dengan R kuadrat AS sama dengan Q kali AS, ditanya W sama dengan 3Q. Jawab, sebelum perubahan AS sama dengan W pangkat 2 kali R, setelah perubahan A kurang dari 3Q sama dengan W 3Q pangkat 2 kali R, Q kali AS sama dengan W 3Q 2 kali R, Q sama kali W pangkat 2 kali R sama dengan W 3Q pangkat 2 kali R, Q kali W pangkat 2 sama dengan W 3Q pangkat 2, 3W sama dengan W 3Q. Jadi jawabannya adalah C, 3. Yang soal ke-8, sebuah titik di pinggir roda memiliki jarak 10 cm dengan poros. Jika kecepatan linear di titik tersebut 6 M per S dalam waktu 1 menit, titik tersebut berputar sebanyak berapa kali? Pembahasannya yaitu diketahui R sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 M, F sama dengan 6 M per S. Yang ditanya RPR, F sama dengan 2Pi FR, F sama dengan F per 2Pi FR, F sama dengan 6Pi kali 2Pi kali 0,1, F sama dengan 3 per 0,1 sama dengan 30 Hz, RPM sama dengan F kali 1 menit sama dengan 30 Hz kali 60 S atau 60 detik sama dengan 1800 kali. Jadi jawabannya adalah D, 1800 kali. Yang ke-9 soalnya, lempeng gerinda berputar 600 kali setiap menit. Jika jari-jari lempeng tersebut 5 cm, kecepatan linear di ujung mata lempeng gerinda sebesar. Pembahasannya diketahui W sama dengan 600 rpm sama dengan 602 pi radian per kali 60 S sama dengan 20 pi radian per S, R sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 M. Ditanya F, jawab F sama dengan WR 20 pi radian per S 0,05 M sama dengan pi M per S. Jadi jawabannya adalah A, pi. Yang ke-10, tali sepanjang 2 meter digunakan untuk mengikat balok kayu bermasa 10 gram. Tali tersebut diputar horizontal hingga kecepatannya 1 radian per S. Nilai percepatan sentripetal putaran balok sebesar. Pembahasannya diketahui R sama dengan 2M, W sama dengan 1 radian per S. Ditanya AS, jawab AS sama dengan W pangkat 2 kali R sama dengan 1 pangkat 2 kali E 2 sama dengan 2 M per S pangkat 2. Jadi jawabannya adalah C, 2. Akhir video ini saya akan mengundurkan diri. Semoga ini bisa kalian pahami ya dengan penyampaian saya, dan jika belum masih mengerti maka cek video yang lain ya guys di channel Atau Fisika. Terima kasih. Bagus, apakah kamu sudah paham dengan materi ini? Aku sudah paham, ternyata fisika sangat mudah ya, keren. Oke.